Ya, selamat sore rekan-rekan IWPI. Kali ini saya kedatangan tamu dari Lumajang. Ya, ini dari Bu Irin Kurnia Dewi. Irin, Ya. Irin Pak. Bu Irin ya. Gimana kabarnya Bu Irin? Ya, baik-baik. Ya. Selain Bu Irin ini saya ditemani sama ini Mas Ya. Justinus. Ya, Pak. Kabarnya baik Mas Justinus? Semangat, Pak. Semangat. ya ini Bu Iren. Bu Iren ini datang ke markasnya IWPI yang di Malang. Ya, barusan tadi menceritakan ini ya pengalamannya perusahaannya di dalam dunia perpajakan. Ini kira-kira apa yang bisa diceritakan ini Bu Iren tentang kasusnya Bu Iren ini? Mungkin yang dari tadi yang mungkin tahun 2019 masalah pajak 2019 sama yang tahun 2020 Bu Iren. Ya. Iya nih Pak, penuh dengan apa ya? Sedian. Kesedihan. Ya, penuh dengan kesedihan. Kesedihan, Ya. ya. Jadi yang saya dengar ini teman-teman pemeriksa IWPI dan ini ya, mungkin juga dari Pajak Smart ya. Jadi Bu Iren ini tahun 2020 sudah membayar tagihan pajak senilai 700 juta rupiah, sekitar 700 juta rupiah tanpa adanya ini apa tidak pernah ke kantor pajak ini Bu Iren ini. Jadi yang dari tim IWPI pelajari ini adanya benar memang sudah ada SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, namun pembahasan akhirnya itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi di situ yang saya lihat dokumen tersebut tadi pembahasan akhirnya itu tidak ada tanggalnya dan lain-lain gitu loh. Dan sepertinya ditandatangan di kantornya Bu Iren ya? Iya, betul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini Bu Iren ini jauh-jauh datang dari Lumajang. Nah, ini minta tolong ke IWPI ini untuk ini ya melakukan upaya hukum baik administratif maupun upaya hukum litigasi nantinya di pengadilan pajak. Kira-kira ada lagi yang bisa diceritakan Bu Iren? Mungkin ada tadi ya, yang saya dengar tadi ceritanya ada ini juga ya, semua ditangani oleh konsultan pajak ya. Ya. Nah, terus konsultan pajak ini padahal sama Bu Iren tidak ada surat kuasa ya? Setahu saya ini Pak, memang tidak ada dia, tidak ada. Tidak ada surat kuasa. Ya ini teman-teman wajib pajak ini harus pintar karena kita kalau datang ke kantor pajak atau ada undangan ke kantor pajak tanpa adanya surat kuasa, nah ini mereka nanti mewakili kita ini akan sangat bahaya sekali. Mungkin dari Mas Justinus gimana Mas pengalamannya ini Mas? Kalau datang ke kantor pajak tanpa mengetahui aturan hukum. Wah, ya bisa dibanting sama pemeriksanya atau AR-nya ya. Oh, bisa dibanting ya Mas ya? Makanya kita itu harus bisa punya temen lah yang ngerti hukum gitu supaya kita itu bisa fight gitu loh kalau misalnya kita itu dikerjain gitu loh sama oknum-oknum gitu. Jadi ya gimana ya ngomongnya. Jadi ya kalau bisa kita itu harus nggak boleh menerima apa adanya. Hitungannya misalnya kita diperiksa itu hitungannya kayak gimana gitu loh, gimana harus dicek hukumnya sudah betul apa enggak, hitungannya sudah betul apa enggak gitu. Nah, kalau perlu bisa tanya-tanya mungkin ke IWPI juga supaya bisa tahu ini orang ini bener apa enggak gitu. Betul. Jadi Bu Iren ini sekarang ini Bu ya pelaporan perpajakannya dilakukan oleh konsultan. Yang konsultan tersebut ini Ibu tidak ada buat surat kuasa sama sekali ya Bu Iren ya? Seingat saya tidak ada Pak. Nah ini teman-teman ini sangat bahaya sekali. Ini kalau tidak ada surat kuasa tiba-tiba kita kena tagihan pajak yang ratusan juta atau miliar ini kan. Kalau sudah keluar surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak itu kan kita harus melakukan upaya hukum baik administratif maupun secara litigasi. Ya, kita berdasarkan asas percaya sebetulnya Pak kita dari awal. Oke. Iya, jadi tidak berpikir akan sampai di sini. Sini ya. Jadi yang Ibu percaya sama konsultan pajak tersebut dan tanpa ada surat kuasa karena konsultan pajak tersebut tadi ini ya sudah dipakai di kotanya Ibu ya? Nggih, betul. Oke. Tapi yang tahun 2019 tadi sudah disuruh melakukan pembayaran Bu ya sekitar 700 juta dan Bu Iren harapannya
mau dibayar, tapi nanti yang tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada tagihan pajak lagi. Ternyata tahun 2020 ini keluar tagihan pajak yang nilainya hampir sama dengan 2019, seperti itu Bu Iren ya? Hampir sama, malah lebih besar lagi daripada yang 19. Oh, malah lebih besar. Iya. Iya. Sama konsultannya dibantu nggak itu? Lah, sama konsultan pajak yang Ibu pakai sekarang ini, itu apa diajari Bu? Ada ya, inilah ada upaya administratif seperti harus adanya pembetulan SKP atau STP atau permohonan pembatalan SKP maupun STP, itu apakah diajarkan Bu Iren? Enggak sih, cuman hanya suruh bayar saja. Suruh bayar saja Bu ya? Saja tagihannya. Nanti Oke. kalau enggak seperti itu kedepannya nanti akan Dipersulit. dipersulit. Terus tadi ini Bu ya, tidak jelaskan juga ada upaya gugatan maupun keberatan maupun nantinya ada upaya banding seperti itu Bu Iren. Itu Sama sekali tidak. nah, seperti itu berarti teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia yang menyaksikan ini podcast kita, kalau bisa memang kita sebagai wajib pajak harus ini ya, harus mengerti karena untuk mempelajari pajak ini memang tidak mudah, teman-teman wajib pajak ya. Jadi ilmu yang dikuasai untuk menguasai ilmu perpajak ini ada tiga hal ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah ilmu akuntansi, yang kedua adalah ilmu administrasi, yang ketiga adalah ilmu hukum. Jadi ketiga ilmu inilah yang membuat wajib pajak ini harus pede. Kalau kita kekurangan salah satu ilmu ini, ya kita datang ke kantor pajak ini dengan rasa cemas, rasa ini ya stres lah. Lah, kecemasan dan kestresan itulah yang seringkali sama oknum-oknum pemeriksa pajak ini dimanfaatkan. Lalu mungkin untuk negosiasi dan sebagainya. Terus kalau tidak salah, yang saya dengar ini juga ini ya, Bu Iren, apa? Kalau kita melakukan upaya hukum, itu katanya dituduh ini berarti melawan pemerintah dan tidak mungkin menang itu Bu ya? Oh iya, betul Pak. Iya. Jadi kalau kita itu wong cilik lah. Ya. namanya. Kita ini tidak ngerti apa-apa. Yang Betul. benar itu ya sudah yang itu. Betul, betul. Yang sudah tertulis itu sudah Ya. betul. Jadi tidak ada lagi jalan selain dibayar. Ya, jalan buntu Bu ya. Jalan buntu. Jadi disamakan dengan kitab suci Bu ya? Mungkin Mungkin begitu. Ya karena saya tidak ngerti, ya saya juga takut itu. Benarkah Oke. seperti itu? Kalau Mas Yudhil sendiri, ada nggak Mas intimidasi dari pemeriksa pajak atau dari konsultan yang Mas Yudhil kenal? Kalau ini kalau melawan ini berarti sama dengan melawan pemerintah atau melawan negara? Kalau dia ngomongnya nggak gitu, kan apa namanya, pemeriksanya itu sempat ngomong kayak gini loh. Oh, kalau misalnya sampean nggak layani aku dengan baik, aku nggak layani kamu dengan Oke. baik. Gitu. Tapi saya nggak ngancem loh ya. Gitu. Padahal ya, kalau menurut saya sih kalimat kayak gitu itu yang ngancem. Gitu. Ya. Nah, ini jadi ini teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia yang perlu saya camkan sebagai ketua IWPI bahwa kita ini adalah sebagai wajib pajak. Dan pendapatan negara sekarang ini 82% dari pajak, Bu Iren dan Mas Yudhinus. Jadi apa artinya? Bahwa kita ini adalah penyokong utama ekonomi untuk membayari roda pemerintahan ini. Jadi kita ini sebagai rakyat sekaligus wajib pajak, kita ini adalah raja sebenarnya di Indonesia ini. Lah, pelayan kita siapa? Yaitu adalah rakyat yang melamar dirinya menjadi presiden, menjadi menteri, termasuk menteri keuangan, menjadi dirjen pajak. Itu sebenarnya pelayan kita. Tidak etis kalau seorang pelayan mengatakan bahwa ini kalau kamu tidak bayar, ini kamu melawan pemerintah atau melawan negara. Itu sangat tidak benar, teman-teman. Nah, jadi itu yang bisa pesan yang ini ya, Bu Iren ya, bahwa kita ini pemilik negara, rakyat ini. Jadi mereka-mereka ini adalah sebenarnya pembantu kita dalam melayani kita dalam hal perpajakan. Jadi mereka tuh harus bersikap baik, sopan, sama dengan Mas Yudhinus tadi. Adanya ancaman itu tidak boleh, Mas Yudhinus. Nanti kamu kalau tidak melayani saya dengan baik, kamu nggak tak layani loh. Ini yang gaji siapa? Gitu. Logikanya terbalik-balik. Selama ini yang saya pengalaman saya yang seperti itu, bertindak seperti itu hanya customer service-nya saja, Pak. Yang Customer service. Iya, itu. Ya, itu semuanya membantu. Oke, ya.
tidak dipersulit masalah Evin apa itu cepat sekali. Cepat sekali. Tapi kalau masalah pemeriksaan pajak beda lagi Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Iren sudah berapa kali diperiksa pajak ini Bu? Kan tadi kan perusahaannya berdiri 2017 ya. Nah, tadi kan yang saya terima dokumennya tadi kan atas 2019 dan 2020. Itu apa baru itu aja atau sebelumnya sudah ada pernah diperiksa pajak juga Bu Iren? Kalau saya masih 1920 ini. Oh 1920 ya Bu Iren. Itu menurut Bu Iren gimana pemeriksaan pajak ini? Itu menyenangkan kah atau intimidatif itu Bu Iren? Ya itu ya gimana ya, kita itu sampai nggak enak makan tidur kan kalau istilahnya itu. Iya kepikiran, stres, tertekan ya. Kok bisa angkanya sekian fantastis gitu Bu? Iya kita juga sampai ikut bingung. Iya. Maksud saya konsultannya nggak bantu ngitung gitu nggak ya? Apa sampai pasrah aja dengan hitungannya ya itu kalau dari konsultan kan menyarankan dibayar saja itu. Nah kan nggak dibantu. Padahal hitungannya ini belum tahu dengan detail ya Bu Iren ya. Hitungannya ini dari mana angkanya, nggak keluar angka sekian. Ya, harusnya kan dikasih paham gitu misalnya, oh kena pajaknya segini, terus undang-undangnya yang mana, berapa persen. Kan harusnya gitu dijelaskan kayak gitu. Seharusnya seperti itu Bu Iren, seperti itu kan yang bagus. Iya. Kalau nggak bagus nggak jelasin apa-apa ya suruh bayar aja gitu. Wah ya repot gitu. Kan mestinya kita sebagai rakyat yang nggak bisa apa-apa ini kan juga harus diajarin gitu loh. Betul. Nah, kalau Mas cara ngitungnya. Gitu. Kalau Mas Yudin sendiri saat mengalami pemeriksaan pajak itu gimana Mas? Menyenangkan atau tadi Mas? Ya, ada intimidatif? Gimana ya? Kalau misalnya dimintain, oh yo ayo kita banding-bandingan hitung, nah itu nama orangnya. Orangnya. Berarti kan gimana harus keberatan. Jadi ini pemeriksaan pajak yang seharusnya melayani rakyat dengan baik itu malah mengintimidasi kita ya sebagai wajib pajak. Gitu loh. Nah, diajarin supaya kita tuh pintar gitu loh. Kepengen pintar juga rakyat itu. Bahkan ada ancaman dipidana juga Mas. Kalau ini bukper Mas, bukti permulaan. Mas Yudinus ada nggak ancaman itu? Mas Yudinus? Bukper belum pernah. Belum pernah. Ancaman Mas, ancaman. Ancaman belum. Belum pernah. Kalau Mbak Bu Iren pernah Bu ya? Ada diancam ini kalau nggak ini nanti bisa pidana. Bahasanya bukan bukper, bahasanya nanti bisa pidana. Kalau nanti ini tidak dibayar, bisa dikena blokir rekeningnya. Kalau sudah diblokir masih tidak diselesaikan, ya masih ada tahap selanjutnya. Oh, jadi intimidatifnya sampai sejauh itu Bu ya? Sampai bahkan blokir dan lain-lain, mungkin penyitaan aset dan lain-lain seperti itu. Ada masukan nggak Bu bagi DJP terutama tim pemeriksa pajak ini ke depan, harapannya Bu Iren sebagai wajib pajak ini harusnya seperti apa ini pemeriksaan pajak? Harusnya kan pemeriksaan pajak ini atau harus humanis gitu loh Bu, tidak seperti penuh teror gitu wajib pajak gitu. Kalau saya sih mikirnya ya kita harus fair. Fair siap. Nggak boleh lah karena target terus kita ini ditargetin. Betul, jadi angka pajaknya nggak jelas Bu ya. Iya. Begitu yang kalau dari saya. Jadi harus fair, penuh keadilan, jangan hanya karena target. Betul. Kalau dari Mas Yudinus gimana Mas Yudinus? Ya sama. Harus fair dan juga kita itu kalau misalnya memang salah ya boleh disalahkan gitu. Gimana dari kesalahan itu kita tuh belajar. Betul. Gimana untuk selanjutnya kita bisa benerin. Nah, Oke. kepengennya gitu. Jadi sesuai Mas Yudinus ya dengan prinsipnya dari IWPI Mas Mboyanya kan ini Mas. Ya. Hai wajib pajak, bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat. Hai fiskus, terimalah pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Setuju Mas ya? Setuju ya. Oke. Ya terima kasih waktunya Mas Yudinus dengan Bu Iren. Ini podcast kita semoga bisa didengar sama wajib pajak yang lain, membantu wajib pajak agar semangat dalam ini ya belajar di dunia perpajakan ini. Baik pelajaran tentang akuntansinya, administrasi perpajakannya, maupun pelajaran tentang hukum perpajakannya. Karena 3 hal ini kita sebagai wajib pajak harus menguasai. Bu Iren Mas Yudinus. Kalau tidak ya saat di pemeriksaan pajak kalau ketemunya pemeriksaan pajak yang humanis, kalau ketemu oknum bisa selesai kita ini dihabisin. Iya betul Pak. Ya terima kasih waktunya Mas Yudinus. Terima kasih Pak. Bu Iren, semoga sehat selalu. Ya.